teman-teman, kembali bersama kami Dark Wolf Diary. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan sebagian cerita horor kami yang sedang beberapa hari lalu kita mulai record ya, kita shoot ya di satu tempat yang dikenal sebagai sumber sangat, tepatnya di Jawa Timur, daerah Kota Pasuruan, Kecamatan Bangil, Darmo, Lumpang, Boleng. Jika kalian penasaran, terus ikuti video ini, channel ini. Jangan lupa klik like, share, dan komen supaya kami semakin tahu apa sih yang kekurangan dari channel kami ini. Jangan lupa juga subscribe untuk mendukung channel kami supaya semakin berkembang sedikit demi sedikit. Oke, jika kalian penasaran, kita lanjut ke video selanjutnya. Cus! Untuk teman-teman, sekarang ini kami lagi ada di jalan menuju ke Sumber Sono yang apa sih ya? Itu tuh banyak banget sejarah-sejarah, terutama kayak tempat bekas Belanda ya, bekas Belanda. Dan aku ya orangnya kalau mamanya dibilang soal sejarah itu kepo banget. Makanya kalau mamanya kalian juga penasaran atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silahkan kalian di kolom komentar ya. Bye bye. Terlalu bagus jalannya. Ini jalan yang wajib diketahui oleh pemerintah ini. Iya gak? Iya benar. Kayak gini nih. Ingat ya, plus 62. Gak semua tempat yang kalian kira selama ini. Aduh, bersyukurlah intinya lah. Jalan raya berlubang sedikit aja kalian udah mengeluh. Ini lihat dong, jalan-jalan di sini. Ada yang berbatu, ada yang cuma pasir, tanah begini. Ini kalau hujan belah banget ya. Ya semoga nggak hujan lah. Semoga nggak hujan. Kalau hujan ya bingung pulangnya gimana. Susah.
Katanya sih ini tuh dulu bekas-bekas benteng kolonial Belanda dulu. Cuma kita nggak tahu apakah kira-kira di tempat ini tuh ada sosok penunggunya. Tapi di saat ini juga sebenarnya kami lebih bertumpu dengan edukasi sejarah. Kira-kira sejarah apa sih yang bakalan kita dapat? Kita itu juga butuh ilmu. Saksikan kami terus dari awal, pertengahan, sampai akhir video. Sekarang ini kami masih di tempat yang sama dan di lokasi yang sama, yaitu Sumber Sono. Katanya sih yang kami dengar-dengar, tempat ini itu sudah dibangun oleh beberapa pembangkit listrik, yaitu PLTA, dari pihak PLTA, yang dulunya sebenarnya di sini cuma ada 1 tangki dan sekarang sudah ada 5 tangki. Ini persis ada di belakang kita. Kalau nggak kelihatan maaf ya. Satu lagi di mana ya? Satu lagi di situ ya. Oh. Di sini ada sekitar 5 tangki. Oh enggak, ini satunya lagi di sini. Nih. Satunya lagi di sini ya. Dan kalau pemangnya dibilang soal secara rinci, kami juga masih belum tahu karena memang kami juga belum tahu semua ceritanya ya. Cuman tenang aja, kami bakalan terus mencari informasi tentang Sumber Sono yang sekarang ini sudah menjadi salah satu tempat wisata yang lumayan rame ya. Oke, tetap stay tune terus ya. Berada di Sumber Sono bersama Pak Joko selaku penjaga Sumber Sono. Saya pengen tanya dengan Bapak Joko selaku penjaga Sumber Sono. Dan Bapak, saya pengen tahu untuk sejarah Sumber Sono itu bagaimana ya, asal mulanya gitu. Ini di Sumber Sono ini wilayahnya Germo, desanya Lumangkolo. Awalnya dulu ceritanya kakek-kakek dulu, ini peninggalan era zaman Belanda dulu. Waktu penjajahan, pembangunannya ini diperkirakan sama kakek-kakek saya ini 1920. Dari pembangunan sampai saat ini. Tahu kenapa kok nama panggilnya itu Sumber Sono? Oh iya. Kenapa Kalau di sini kan ada tumbuhan yang namanya pohon sono. Pohon Sono. Iya, banyak di sini pohon sono. Itu filosofinya di sini kan namanya sumber. Iya. Sumber itu yang diartikan kehidupan, yang digandengkan dengan pohon sono itu. Kehidupan itu di sono-sono, artinya itu di mana-mana. Itu filosofinya gitu, yang dinamakan pohon sono. Berarti dari dulu tuh Pak ya, sumbernya itu nggak pernah kering Pak ya? Nggak pernah, Oh, stabil terus. stabil terus. Iya. Saya dengar Pak ya, banyak warga kalau malam-malam tuh datang ke sini dengan berbagi cerita apa, benar nggak? Betul. Itu untuk ada yang mencari apa? Air ini mengandung apa? Mengandung belerang. Belerang. Ya, untuk kesembuhan. Ya. Berarti ada apa yang meneliti gitu? Ya, mengandung belerang. Ini air ini cocok untuk kesembuhan. Kesembuhan. Iya. Jadi orang-orang itu datang ke situ ya. Iya. Terus ada lagi nggak Pak selain itu atau kayak semedi atau apa? Oh, itu ya ada, tapi itu urusan masing-masing. Masing-masing. Ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau boleh tahu tuh ini tutup berapa jam itu? Kalau ini ya jam 5 sudah tutup sebenarnya. Kalau ada kepentingan yang itu positif nggak apa-apa. Intinya itu positif nggak apa-apa. Ini Pak. Ya, Banget dan situ sana itu ya kayak ada sekatan itu. ya betul. Sana itu butek banget. Yang sebelah sini tuh bening banget Iya, sampai betul. ya kelihatan ikannya gitu Pak. Iya, iya. Kok bisa jadi seperti ini gitu kan? Oh ya, zaman dulu kan masih jarang. Terus hiburan lain-lain itu nggak kayak sekarang ini. Iya benar.
bungkus saja dulu itu daun pisang, pokoknya daun. Sekarang ini kan banyak bungkus plastik entah apa, itu yang bikin airnya itu agak ceruk. Yang banget lah, dulu gue itu ya datang ke sini mandi itu bening banget, sekarang kotor nggak terawat gitu. Sayang banget, ini bisa jadi edukasi wisata gitu untuk penunjang kehidupan ekonomi yang di masyarakat Darmo gitu, karena tangan jari manusia jadi macam gitu butek, lu bisa lihat lah nanti kayak apa gitu. Nah, gue minta tolong ya, tolong jagalah lingkungan sekitar kalian gitu. Kasihan lah orang-orang yang mungkin punya penyakit asma atau apa gitu. Teman-teman, gue minta tolong lah untuk kalian, tolong jaga kebersihan di sekitar kalian, jaga ekosistem. Itu sih dari gue ya, bukannya maksudnya gue menggurui atau enggak ya, tentang sejarah Sumber ya. Terima kasih banyak banget udah diizinkan untuk mengeksplor Sumber Sono. Ya, semoga nanti rame dan terawat lagi. Kita masih tempat yang sama di Sumber Sono. Ini keadaannya sepi, sunyi, dan kita cuma berdua doang ya. Dan nanti kita akan coba merasakan energi apa yang ada di Sumber Sono. Ya mungkin kalau misalnya kita beruntung nih mendapatkan sosok penjaga ya, mungkin kita bisa ajak komunikasi ya lewat batin gitu. Oke, stay and enjoy. Teman-teman, kita keliling dulu ya, apa aja sih di sini tuh sosok-sosoknya atau bangun-bangunannya itu kayak gimana, PT-nya itu kayak apa sih. Memang ini Sumber Sono udah nggak terawat lagi, sayang banget, udah kotor tadi udah saya lihat. Di sini sepi banget ya. Ya sepi banget lah. Cuma kita berdua soalnya. Serius, cuma Lu kita nggak takut berdua. kan? Enggak sih, ngapain juga takut. Punya iman dong. Jangan takut sama hal seperti itu, mereka hanya kasar. Tapi juga jangan menjepelekan mereka. Iya. Kalau mereka nampak itu tandanya mereka apes. Aduh. Sebenarnya kita sama mereka itu sebenarnya sama lah, punya dunianya masing-masing. Kehidupan mereka sama kita juga sama. Cuma kita dibataskan oleh beberapa alam yang berbeda. Edukasi ya teman-teman, mereka itu memang sama seperti kita ya. Mereka itu bisa mati kena bencana atau apapun. Nah, cuma bedanya mereka sama kita, mereka itu bisa beranak pinak, mati satu terus 1000. Ya itulah. Kayak sebuah tumbuhan gitu ya. Ya itulah. Dan sebenarnya gini loh, ada beberapa tempat yang sebenarnya punya larangan, tapi banyak juga manusia yang melanggar. Itu gimana sih pendapat kamu soal itu, Langit? Kalau pendapat itu tentang orang-orang yang bertanggung jawab ya, sudah ada aturan. Karena gini, orang Jawa semuanya lah itu punya tatanan sendiri, punya sopan santun. Mereka juga kayak gitu loh. Kalau misalkan ada tempat yang keramah gitu kan, udah ada larangannya, ya jangan dilanggar. Kalau misalkan dilanggar, ya hati-hati, mohon maaf gitu. Mereka bisa ngamuk atau bisa terjadi suatu hal yang buruk gitu. Lah kayak kita manusia, kita itu kan punya namanya undang-undang dasar. Jangankan undang-undang dasar, di sekolah kita juga punya peraturan, iya gak? Kalau dilanggar pasti kita bakalan dapat hukuman. Ada kasus temannya kakak saya dulu pernah ekspor ke Gunung Arjuna. Tahu lah Gunung Arjuna itu seperti apa ya? Iya tahu. Itu banyak patung reco-reco ya. Karena apa ya? Nggak percaya dengan suatu hal yang gaib atau apa, percaya hal di mana jin. Dia melangkai apa ya? Melangkai aturan. Malah patung reco yang peninggalan itu dikencingin, dipipisin. Aduh. Akhirnya bertambah apa di situ? Dia hilang. Untungnya, puji Tuhan, dia ketemu sore hari menjelang maghrib. Ya sama seperti Alfi. Tahu kan Alfi yang hilang di Gunung Lawu? Ya mungkin dia salah aturan atau apa, tata ucapan atau gimana, ya itulah. Itu larangan. Di sini sih kita memang dari sini kita dengar banyak suara mesin ya. Itu
Untuk teman-teman jangan salah, itu bukan karena sini ada orang, enggak, itu cuma mesin doang. Jadi kayak PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang dimana sebenarnya dulu itu nggak ada ya, cuma satu doang ya, Satu doang. Nah, cuma satu doang. dulu tempatnya kayak gini. Dulu jernih. Ini nih, Iya ini banget. dia dulu waktu kecil, itu dia sering banget main di sini. Dulu pernah, katanya ya, aku sih belum pernah kesini. Ini baru kedua lah, ya kan, yang kedua kali ya. Nah, katanya airnya jernih banget sampai batu-batunya kelihatan. Tapi sekarang yang seperti yang kalian lihat udah banyak sampah. Untuk teman-teman sebenarnya kita harusnya menghormati wisata-wisata alam, bahkan apa yang sudah ada di kekayaan Indonesia kita ini seharusnya kita jaga. Jangan seperti ini tuh, membuang sampah sembarangan. Sampai akhirnya tempat wisata yang seharusnya indah dan enak dipandang ini bisa dinikmati oleh semua orang, sekarang malah jadi keruh dan nggak kelihatan lagi jernihnya kayak dulu lagi ya, malah nggak kelihatan natural. Malah sekarang nggak. Terserah kamu sih. Kayak gini, banyak warga-warga sekitar atau dari luar itu kesini untuk pergerakan. Ada yang untuk kesembuhan. Kenapa? Airnya ini konon katanya mengandung belerang. Cuma ada yang melakukan ritual, entah mengaji ilmu atau membangun ilmu atau apa ya, istilah itu meningkatkan kayak kedikdayaan. Oh ya, Jadi Ini- aku pengen merasakan seperti apa sih energinya oke, dengan berkomunikasi, meditasi bentar lah, boleh nggak? boleh sih. Boleh kan? Saat ini Langit, salah satu teman kita ingin mencoba untuk bersemedi, merasakan energi yang ada di sini. Kira-kira apa sih yang dia rasain? Nanti kita tanya ya. Oke teman-teman, tadi itu sempat ada gangguan sedikit ya. Mungkin waktu tadi melihat sesuatu ya, Ya, Gundul Bringis. ini sempat mau nampak gitu kan, kayak mau nyerang atau apa gitu. Saya coba untuk menetralkan gitu. Tapi kita nggak boleh takut dengan hal itu. Ya, makanya aku biasa aja tuh, cuma nggak tahu ya ampun Gundul Bringis aja sih. Tadi lokasinya itu maaf ya, itu ada di sekitar dekat kayu itu, tuh dekat itu bukan kayu sih, pohon sih, lebih tepatnya pohon. Bau kentang nggak? Enggak sih. Oh, bau kentang. Oke, gimana? Lanjut kita balik. Balik aja. Oke, teman-teman, kita lanjut nanti sampai di kos aku. Jangan lupa ya, stay tune. Oke, teman-teman, itu baru adalah video dari pengalaman kami di Sumbersono. Sebenarnya kami ini kalau ke situ ya, itu tujuan kami cuma untuk mencari sebuah pembelajaran sih ya, sejarah lebih tepatnya ya. Itu lebih condong ke bagian mencari tahu sejarahnya ya, edukasi sejarahnya. Jadi tolong untuk kalian semua yang ada atau mendengarkan kami saat ini, tolong untuk selalu berpikiran positif. Oke, kita lanjut ke penjelasan dan yang kami dapat ya dari situ. Mungkin bisa dijelaskan oleh Langit sendiri, gimana sih sejarah yang udah kita dapat di situ, dan menurut kamu, pendapat kamu ya, apa sih yang kamu dapat dari situ? Dari apa nih? Yang di arah Sumbersono kayak umpamanya
ada mungkin penunggu yang cerita ke kamu mereka itu bagaimana, atau sesuatu yang kamu lihat kejanggalan atau bagaimana. Kalau yang aku lihat sih jelas ya, pasti ada penunggunya. Soalnya kan itu kan peninggalan Belanda. Ya cuma kalau untuk sosok Belandanya sih aku nggak kelihatan sih, karena lebih ke yang kayak apa ya, yang jelek-jelek gitu, kayak celana, genderuwo, dan siluman. Itu maklum sih, di setiap kota pasti ada sih. Banyak gitu kan. Terus cuma ada sih sisi positifnya juga ada. Ada beberapa sosok yang positif kayak kakek-kakek pakai tongkat juga. Ya, itu Yang betul. aku lihat. Terus apalagi ya, kayak ada peri-peri gitu di dalam area apa sumbernya itu. Iya. Udah sempat lihat ya? Sebagian sih, cuma nggak Kecil-kecil itu. Iya, kecil banget. Kayak semacam ops gitu. Yes, itu sih yang gua lihat juga waktu apa ya? Itu kan waktu gua coba komunikasi dengan mereka dengan meditasi gitu. Awalnya itu pertama gua ngerasa itu nggak ada apa-apa, bener nggak ada apa-apa, kayak ada kumpulan asap gitu, kayak penghalang gitu, ngerti nggak? Kayak penghalang. Nah, waktu gua coba untuk benar-benar ngerasain gitu kan, lebih ke los hati lah, lebih itu harus bisa gitu, harus bisa untuk oke lah, aku pengen komunikasi, aku pengen bisa untuk apa sih di dalam sini tuh apa aja gitu, makna apa aja yang ingin kalian pesankan gitu. Nah, waktu apa namanya itu udah jelas semua, gue melihat kayak apa ya, kayak cahaya gitu, kayak cahaya kayak Oh ya. remang-remang percikan. Nah, itu masih belum itu waktu di sumber kan, itu kan waktu kita belum record gitu. Cuma Oh iya. pada saat pas meditasi itu gue kayak ngeliat percikan api di dalam air, tapi itu belum pulang ya. Waktu di meditasi nih, gue meditasi, cuma gue ngeliat percikan api di dalam air itu. Apa itu? Apa? Sampai pada akhirnya ada ketemu sosok si petapa itu bilang, di sini memang nggak ada apa-apa di sini, cuma di sini ya ada kumpulan orang-orang yang bertempat tinggal di situ, dan sayangnya tempat ini tuh udah benar-benar kotor banget, nggak seperti dulu. Bener teman-teman, soalnya dulu waktu saya kecil tuh umur 6 SD sempat main ke sana itu satu kali, itu rimbun banget gitu, Mbak. Kayak ini kayak plesteran atau apa itu, bener rimbun, terus beponan, tanah masih basah. Sekarang ya you know lah, akhirnya butek kan ya, lek lah itu ya. Itu sayang banget sih sumbernya itu kan, itu sih ya. Ya sebenarnya sih ya, kayak yang teman-teman lihat di video sebelumnya, kalian kan udah melihat gimana sih keadaan bentukan sama sumber sono, ya kan, dari ujung ke ujung dan setiap sisi ke sisi sudah kami shoot dan sudah teman-teman lihat, yang dimana itu adalah tempat masa kecil si Langit, dan dia tuh pernah main-main, bisa bilang masa kecil pernah Masa mandi di kecil. situ ya. Bahkan dia sendiri bilang kalau daerah di situ benar-benar kayak 360 derajat, itu udah berubah banget. Banget. Makanya dulu yang dulunya airnya itu dalam, jernih. Sampai batu-batunya kelihatan, itu sekarang udah benar-benar sebaliknya, yang dimana airnya butek. Kan udah kalian lihat kan, airnya butek, bahkan batunya aja nggak semuanya kelihatan. Dari gitu air pun udah susut, ya kan. Sekarang memang ditarikin. Jadi itu seperti yang kalau kalian perhatikan, tanah-tanah yang ada di pijakan kami itu kering, yang dimana dia bilang, si Langit bilang kalau dulu tanah itu benar-benar gembur banget ya, subur. Bahkan kita injek itu bisa masuk ke dalam ya. Iya, sempat dulu. Gembur lah, intinya gembur lah. Bukan di dalam airnya loh ya? Iya bukan Ya. Tanah-tanah biasa kan, tempat Kalau di airnya itu udah plesteran tuh sebagian. ya, itu udah Lu lihat sendiri kan ya? Udah nggak kayak dulu lagi lah, udah kurang bagus gitu. Jadi gimana ya teman-teman, sebenarnya tempat-tempat sejarah itu seharusnya kita lestarikan, bukan kita gimana ya. Kalau zaman dulu itu mereka makan tuh pakai daun pisang. Jadi kalaupun mereka buang ke situ, daun pisang kan busuk, bakalan bisa jadi makanan ikan-ikan itu dan terurai. Sedangkan kita itu pakai plastik, pakai bungkus nasi. Bahkan kadang sendok-sendok plastik kita buangin ke situ, itu nggak bisa terurai oleh bumi. Akhirnya apa? Jadi sampah, mampet, dan akhirnya ya udah tercemarlah air kita yang sudah
lama kita miliki. Cuma satu lagi yang gue tak kalau waktu gue meditasi itu, di situ kan kata si penjaga itu kan ada orang-orang yang suka cari ilmu atau ngomong ilmu dan lain sebagainya. Boleh gue bahas? Serius. Nggak. Nggak, Bahas ya? setuju. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju itu. Soalnya sebenarnya jujur ya, bisa melihat, tapi sebenarnya aku kurang suka sih mendalami soal yang begituan. Bukan hanya itu sih, bukan cuma aku doang yang kurang suka, bahkan keluarga aku sendiri juga kurang suka. Karena memang nggak salah mempelajari ilmu, but ilmu itu kan juga kan perlu kita dapat ya kan, pembelajaran. Maksudnya lebih ke apa ya? Lebih ke pertapa sih. Oh itu. Untuk mencari kebudayaan lah. Masing-masing orang kan berbeda tujuan, maunya apa gitu kan. Kita juga nggak bisa paham apa, cuma sangat disayangkan itu ada kayak membuang ilmu yang negatif atau apa gitu. Tapi sih taruh di tempatnya gitu. Tapi gini loh, manusia zaman sekarang itu terlalu banyak pakai ilmu untuk yang enggak. Iya, ada sih, memang ada. Terlalu banyak. Karena apa? Ada hitam sama putih gitu. Sebenarnya manusia itu dasarnya putih, cuma kelakuannya maunya apa gitu. Hitam atau putih. Jadi gini dong. Itulah. Terus gue lihat juga ada beberapa pusaka sih dalam Ya, hal tapi ini. jangan. Ya gue cuma beritahu doang gitu kan. Jadi ya gitu aja lah cerita dari kami. Sebentar, sebelum closing. Nih ya, ini teman-teman ya, waktu kita pulang belum jadi kot nih, ya kan? Si Wolfie nggak apa nih nggak gitu, nggak sadar. Nah, sekian berapa detik, 5 detik lah ya, gue tuh ngeliat di air sesuai dengan meditasi gue ada percikan api. Pas gue noleh, bener ada percikan api kecil sih. Dan itu pas di air itu sama waktu gue kecil, karena waktu kecil itu gue nemuin batu merah. Mungkin gue sebut kayak jenggot merah mungkin kali ya. Merah delima, merah gitu. Itu tempatnya itu sama di situ. Lebih apa ya? Lu boleh percaya atau enggak? Gue benar-benar melihat dan gue nggak halusinasi sampai gue tampar. Lu tahu sendiri kan? Kayak tampar ke muka. Ya, terus. Waktu gue mencoba melakukan perjalanan astral, nggak ada apa-apa, hanya kumpulan asap aja. Ya mungkin nggak dibolehin untuk akses ke sana. Cuma gue mencoba menenangkan diri sambil berdoa dan akhirnya bisa. Nah, apa yang ada di sana? Gue ngeliat ada lorong di antara 2 pohon. Lorong tersebut menuju sebuah perkampungan kumuh. Banyak sosok yang bisa dibilang aneh, agak creepy sih. Mungkin gue bisa bilang perkampungan siluman. Dan beberapa sosok dari khas Indonesia, Mbak Dini, Om Wowo, sama Gundul Pringis, atau bisa dibilang kalau orang Jawa das luntung. Sempet juga ngeliat roti bagus juga. Tapi nggak usah takut dengan mereka, kita perkuat iman masing-masing. Ya ada juga sih sosok positif, kakek-kakek pakai tongkat sedikit bungkuk. Gak sempat komunikasi, cuma saling berpandang, nampak terheran-heran. Oh ya, satu yang gue lihat, ada cahaya tipis di mata sumber sono, di mata air ya. Ya mungkin gue bisa tebak pusaka batu delima. Sebab dulu waktu kecil gue pernah berenang nemuin batu delima. Ya, gue masih inget. Tapi gue nggak ambil. Buat apa? Bukan hak gue. Meskipun dikasih, gue nggak bakal sih. Gue intinya gue nggak mau terlibat, dan gue bakal nolak mentah-mentah, males. Buat apaan? Ya terserah sih lo percaya atau enggak, itu urusan masing-masing. Oke. 3, 2, 1. Buset. Oh cacat. Benar digeser sama dia orang satu. Nah, Ini, Cak, kamu jalan belakang kamera bisa tolong gak, Cak? Udah ya, sedikit gangguan udah ya. Ya udah, itu gangguan teman-teman. Sorry. Ya, oke. Maaf ya, itu kalau mamanya kalian perhatiin baik-baik, pencahayaannya diputer sama Caca. Kasar. Bener satu.
Gemblung. Ca. Ca. Kodam gemblung. Jangan gitu. Gemblung ya. Jangan. Apa? Karena kan kamu yang minta. Oh iya, iya. Oke. Oke, untuk cuma ini terus biarin. Biarin. Oke, untuk teman-teman sekian video dari kami. Semoga kalian bisa menikmati video kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan semoga video kami bisa bermanfaat bagi kalian. Ingat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video kami. Karena sedikit bantuan dari kalian akan sangat berharga bagi kami. Aduh, yang penting ganggu mulut sama Caca. Oke. Jangan lupa juga untuk share ke beberapa media sosial kalian atau ke teman-teman kalian supaya channel kami ini semakin berkembang oleh bantuan kalian. Terima kasih, salam dari kami, Dark World Dairy. Au!